Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang analisis obat golongan atau turunan penisilin. Yang beranggotakan Fitria Setianingrum, NIM 19330013, Megarum Sekar Melati 19330068, Nadia Sari Setianingrum 19330070, Karina Kusumaningrum 19330071, Sabrina Hafiz 19330076, Jihan Aulia 19330080, Rizkina Ramadanti 19330082, Eka Ayu Agustin 19330085, Mela Putri Alkarimah 19330086, Nanda Nurvitasari 19330098, Dian Prawesti 19330102, Elma Nurhidayati 20330704, dan Dini Kurata Ayuni 20330709. Analisis residu antibiotik tetrasiklin pada daging ayam broiler dan daging sapi. Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas digunakan secara rutin dalam kedokteran hewan untuk pengobatan hewan dan pencegahan penyakit menular. Namun, mengkonsumsi antibiotik dalam waktu lama dan melebihi standar dapat menyebabkan penularan residu antibiotik di dalam tubuh. Berdasarkan SNI 016366-2000, batas maksimum residu antibiotik tetrasiklin pada daging adalah 0,1 mg per kilogram. Surabaya, yaitu Pasar Mayar, Pasar Sinar Baru, Pasar Ampengan Batu, Pasar Tenggilis Bejoyo, Pasar Krempiang, Pasar Soponyono, dan Pasar Gunung Anyar. Penelitian ini menggunakan kromatografi lapis tipis sebagai uji kualitatif dan metode streptofotometri sebagai uji kuantitatif untuk mengetahui kadar residu antibiotik tetrasiklin. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Maret hingga 2 Mei 2019. Berdasarkan penelitian, sekitar 32 sampel ayam broiler dan 13 sampel daging sapi yang terdeteksi dengan metode TLC menunjukkan hasil negatif. Tidak ada residu tetrasiklin yang terkandung dalam sampel, sedangkan hasil metode streptofotometri menunjukkan bahwa sebanyak 31 sampel ayam broiler dan 13 sampel daging sapi menunjukkan hasil positif mengandung residu antibiotik tetrasiklin yang melebihi standar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata konsentrasi tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler sebesar 1,7 mg per kilogram dan 0,8 mg per kilogram pada sampel daging sapi. Secara deskriptif, residu tetrasiklin pada daging ayam broiler melebihi tinggi dibanding daging sapi. Kata kunci tetrasiklin ayam sapi. Kata kunci ayam sapi, kromatografi lapis tipis, dan streptofotometri.
Untuk pendahuluan, daging merupakan bahan pangan yang berasal dari hewan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Produk hewan yang berkualitas akan mampu mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun, masih banyak permasalahan yang terjadi di antaranya. Ialah produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan karena tercemar bahan kimia dan mikroba serta penanganan rantai produksi yang kurang baik. Selanjutnya, salah satu bahan kimia yang dapat mencemari produk hewan adalah residu antibiotik. Jenis antibiotik yang paling sering ditemukan pada produk ternak, khususnya daging ternak, adalah antibiotik dari jenis tetrasiklin. Alasan diperbolehkannya tetrasiklin menjadi imbuhan pakan dikarenakan harga dari golongan tetrasiklin lebih murah dibandingkan dengan antibiotik lainnya. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 2000 menetapkan bahwa waktu henti pemakaian antibiotik golongan tetrasiklin adalah 5 hari menjelang ternak dipotong, dan batas cemaran residu tetrasiklin pada daging sebesar 0,1 mg per kilogram. Jadi, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kadar residu antibiotik tetrasiklin pada daging ayam broiler dan daging sapi yang dijual di kawasan Surabaya Timur. Next. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan metode spektrofotometri. Adapun alat yang digunakan untuk pengujian tetrasiklin dengan KLT meliputi beker glass, telanan pisau, spatula, batang pengaduk, kaca arloji, gelas ukur, pipet ukur, pump, labu ukur, tabung sentrifus, blender, neraca analitik, chamber, pipa kapiler, vortex, dan sentrifus. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk pengujian kadar tetrasiklin dengan spektrofotometri UV vis, beker glass, telenan, pisau, spatula, batang pengaduk, kaca arloji, magnetic stirrer, hot plate, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, pipet ukur, pump, labu ukur, tabung sentrifus, blender, neraca analitik, dan spektrofotometri UV vis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian KLT meliputi air suling, asam sitrat monohidrat, trinatrium sitrat, tetrasiklin hidroklorida, baku, plat kromatografi lapis tipis, klorokrom, metanol, daging ayam broiler, bagian paha, dan daging sapi bagian lulur. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk metode spektrofotometri meliputi air suling, asam klorida 0,1 N, asam sitrat monohidrat, dinatrium hidrogen fosfat anhidrat, dinatrium eta dihidrat, tetrasiklin hidroklorida baku, daging ayam broiler bagian paha, dan daging sapi bagian lulur. Next. Metode kromatografi lapis tipis. 1. Pengumpulan sampel. Sampel daging ayam broiler bagian paha dan daging sapi bagian lulur diambil dalam kondisi segar dan dibersihkan dari kulit dan tulangnya. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Kemudian ekstraksi sampel. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan ditambahkan 3 ml buffer sitrat. Lalu dihomogenkan dengan vortex selama 5 menit dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Lalu disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3.500 rpm dan supernatannya diambil. Proses ekstraksi diulang dengan menambahkan 2 ml buffer sitrat. Kemudian penanganan eluen dan plat KLT. Eluen yang digunakan yaitu kloroform dengan metanol sebesar 9:1. Eluen dalam chamber dijenuhkan kurang lebih 15-30 menit. Plat KLT dipotong sesuai ukuran, lalu larutan standar tetrasiklin dan ekstrak sampel ditotolkan perlahan pada plat dengan pipa kapiler. Plat dimasukkan dalam chamber, dibiarkan hingga eluen naik sampai tanda batas, lalu dikeringkan dan diamati di bawah sinar UV, kemudian hitung nilai RF-nya. Selanjutnya, metode spektrofotometri UV vis. Pertama, pengumpulan sampel. Sampelnya yaitu daging ayam broiler bagian paha dan daging sapi bagian lulur. Sampel diambil dalam kondisi segar dan dibersihkan dari kulit dan tulangnya. Sebelum diperiksa, sampel dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya, pembuatan larutan induk baku tetrasiklin HCl BPFI. Tetrasiklin BPFI sebanyak kurang lebih 25,0 mg ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml.
Kemudian tetrasiklin BPFI dilarutkan dengan asam klorida 0,1 mol sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 500 mili. Larutan ini disebut larutan induk baku atau LIBI. Dari larutan ini dipipet sebanyak 5 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Lalu 5 mili larutan tadi diencerkan dengan asam klorida 0,1 mol sehingga diperoleh konsentrasi 50 mikrogram per mililiter atau LIB2. Selanjutnya penetapan panjang gelombang serapan maksimum. Sejumlah 5 mili LIB2 dipipet ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian diencerkan dengan asam klorida 0,1 mol. Selanjutnya larutan dikocok sampai homogen sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian larutan diukur serapannya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Selanjutnya ekstraksi sampel. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 20 gram, ditambah dengan 40 ml buffer methylphen EDTA dengan pH 4, lalu dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Dan supernatan diambil ditambahkan 20 ml buffer methylphen EDTA dan disentrifugasi lagi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Supernatan diambil dan diendapkan dan ditambah lagi dengan 20 ml buffer methylphen EDTA dan disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 10 menit. Supernatan yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disentrifugasi lagi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 20 menit. Hasilnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan dengan asam klorida 0,1 mol hingga garis tanda. Selanjutnya, untuk penetapan kadar residu tetrasiklin dalam ayam broiler dan daging sapi. Larutkan sampel dipipet sebanyak 1,6 mili dan dimasukkan ke dalam 5 labu ukur 10 mili. Terus didapatkan larutan induk baku 2 ditambahkan 0, 1, 1,5, 2, dan 2,5 mili. Kemudian diencerkan menggunakan asam klorida 0,1 N hingga tanda batas. Masing-masing didapatkan larutan tetrasiklin HCl baku dengan konsentrasi 0, 5, 7,5, 10, dan 12,5 mikrogram per mili. Selanjutnya dari larutan tersebut, absorpsi basinya dari larutan diukur pada panjang gelombang 289 nanometer. Lalu dibuat grafik absorpsi basi dan konsentrasi standar ditentukan dengan persamaan regresi dengan mengeksplorasikan garis pada sumbu X, garis memotong sumbu X, atau mensubstitusikan substansi Y pada persamaan regresi yang diperoleh, maka akan diperoleh konsentrasi residu tetrasiklin dalam larutan sampel yang diukur CX. Lalu kadar tetrasiklin didapatkan CX dalam satuan mikrogram per mili dikali faktor pengenceran dikali volume sampel dibagi berat sampel. Next. Hasil uji kualitatif dengan KLT pada sampel daging ayam, ayam broiler, dan daging sapi. Berikut kode sampel daging ayam dari M1 sampai dengan B2, keterangan negatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 32 sampel daging ayam dan 13 sampel daging sapi adalah negatif atau tidak mengandung antibiotik tetrasiklin. Untuk standar nilai RF, tetrasiklin adalah 0,6. Next. Kurva panjang gelombang tetrasiklin. Pada sampel yang sudah dideteksi sebelum dilakukan pemeriksaan fotometer UV
Dilakukan penentuan panjang gelombang terlebih dahulu untuk digunakan pada tahapan penetapan kadar tetrasiklin pada sampel. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum menunjukkan hasil yaitu 289 nanometer. Hasil uji kadar tetrasiklin dengan spektrofotometer UV-Vis pada sampel daging ayam broiler dan daging sapi. Kadar tetrasiklin dalam daging ayam broiler pada sampel 1 memiliki jumlah kadar 1,9 yang melebihi batas BMR. Pada kode sampel M2 memiliki kadar 1,8 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel M3 didapatkan jumlah kadar 1,7 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel M4 didapatkan kadar 4,8 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel M5 didapatkan jumlah kadar 3,1 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel M6 didapatkan kadar 2,7 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel M8 didapatkan jumlah kadar 1,7 melebihi batas BMR. Pada kode sampel M9 didapatkan jumlah kadar 3,4 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel T1 didapatkan jumlah kadar 1,2 yaitu melebihi batas BMR. Pada kode sampel T2 langsung aja. Pembahasan metode kromatografi lapis tipis merupakan metode untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan kelarutannya. Sampel diekstraksi dengan menggunakan larutan buffer sitrat. Nilai pH pada buffer dapat memberikan pengaruh pada matriks sampel terhadap keberhasilan ekstraksi tetrasiklin. Menurut Sahma 2016, nilai pH optimum untuk ekstraksi berada pada rentang 3,5 sampai 4,0. Sampel yang sudah diekstraksi kemudian ditotalkan pada plat KLT-GF254 dengan menggunakan eluen metanol dan klorofon dengan perbandingan 1:9 dan diamati dengan sinar UV. Sebagai pembanding sampel digunakan standar tetrasiklin hidroklorida. Nilai RF yang terbentuk adalah 0,6. Hasil RF sampel dinyatakan positif apabila warna bercak sampel dan baku pembanding sama atau saling mendekati. Hasil pengujian tetrasiklin dengan uji kualitatif menggunakan metode KLT yaitu negatif. Pada hasil pengujian dapat dikarenakan senyawa yang diujikan belum terlalu sempurna dalam pelarut yang digunakan sehingga tertahan kuat pada fase diam. Pengujian tetrasiklin dengan uji kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanawati, prosedur ekstraksi sampel diadopsi dari Laboratorium Quality Assurance Division 2007. Ekstraksi sampel dimulai dengan pemisahan sampel dari kulit dan tulangnya. Dilanjutkan dengan penghalusan sampel dengan blender dan kemudian ditambahkan buffer mesulfan EDTA pH 4. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjut dari pembahasan di mana penambahan ETA sendiri dalam larutan buffer dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi sampel karena tetrasiklin mampu berikatan dengan protein dan membentuk konjugat sehingga sukar diekstraksi dari matriks sampel. Untuk ekstraksi sampel sendiri dan deproteinasinya memakai pelarut yang sedikit asam untuk membebaskan tetrasiklin yang terikat non-kovalen dengan makromolekul tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tetrasiklin dengan 32 sampel daging ayam broiler yang diujikan hampir seluruhnya positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal. Dan hanya ada 1 sampel yang negatif. Sedangkan pada 13 sampel daging sapi seluruhnya positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal. Menurut Badan Standarisasi Nasional,
dia menetapkan batas maksimal residu atau BMR antibiotik yang sesuai, yaitu 0,1 mg per kg, di mana diperoleh rata-rata kadar tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler menunjukkan 1,7 mg per kg dan pada daging sapi sebesar 0,8 mg per kg. Menurut analisa, kadar residu antibiotik tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler lebih tinggi daripada sampel daging sapi, meskipun keduanya sama-sama melebihi ketetapan dari BMR, di mana hasil secara kualitatif menggunakan KLT dan uji secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri dapat diketahui bahwa penentuan kadar tetrasiklin pada sampel daging sapi dan ayam broiler dengan metode spektrofotometri lebih unggul daripada KLT. Kenapa? Karena pada uji KLT hanya dinyatakan dalam positif atau negatif berdasarkan nilai RF. Yang didapatkan dari hasil ini masih kurang representatif, di mana prinsip kerja KLT sendiri ini berdasarkan sifat kepolaran suatu senyawa, sehingga apabila suatu senyawa yang diinginkan atau diujikan tidak terlalu sepenuhnya kepelarut atau encer, maka hasilnya didapatkan bisa menjadi negatif. Di mana dalam kesimpulannya, pakan yang mengandung antibiotik, senyawa induk dan metabolitnya sebagian akan dikeluarkan oleh tubuh melalui air seni atau feses, tetapi sebagian lagi akan tetap tersimpan di dalam jaringan yang disebut residu. Lalu ada kesimpulan. Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas yang digunakan secara rutin dalam kedokteran untuk pengobatan hewan dan pencegahan penyakit menular. Daging merupakan bahan pangan yang berasal dari hewan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Metode kromatografi lapis tipis merupakan metode mengidentifikasi senyawa berdasarkan kelarutannya. Sampel diekstraksi dengan menggunakan larutan buffer sitrat. Penambahan ETA dalam larutan buffer dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi sampel. Hal ini dikarenakan tetrasiklin mampu berikatan dengan protein dan membentuk konjugat. Hasil kadar tetrasiklin 32 sampel daging ayam broiler yang diuji hampir keseluruhan positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas maksimal residu dan hanya satu sampel yang negatif. Sedangkan untuk 13 sampel daging sapi seluruhnya positif mengandung residu tetrasiklin yang melebihi batas. Secara analisa deskriptif, kadar residu antibiotik tetrasiklin pada sampel daging ayam broiler lebih tinggi daripada sampel daging sapi. Selanjutnya, materi yang telah disampaikan bersumber dari Anissa SN, Andini A, dan Lestari I pada tahun 2019, analisis residu antibiotik tetrasiklin pada daging ayam broiler dan daging sapi, Jurnal Science Health. Selanjutnya ada dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN tahun 2000, Standar Nasional Indonesia yang berjudul Batas Maksimal Cemaran Mikroba dan Batas Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan. Selanjutnya dari Dewi TM, Herawati D, dan Hamdani S, tahun 2015, analisis kualitatif antibiotika tetrasiklin pada madu. Proceeding penelitian Civitas Academica. Selanjutnya dari Etika Ningrum dan Iwantoro S pada tahun 2017, kajian residu antibiotika pada produk ternak unggas di Indonesia. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, volume 5, nomor 1 halaman 29 sampai 33. Selanjutnya dari Novita Rinawati dan Kudus 2016, validasi metode metrik solid phase dispersion atau MSPD spektrofotometri UV untuk analisis residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging. Jurnal Kesehatan volume 7 nomor 1 halaman 136 sampai 143.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.